atas kasih dan setia. Saudara-saudara jemaat, hidup orang beriman di tengah masyarakat tentunya harus mencerminkan kehidupan yang menggambarkan kedekatan dan ketergantungan kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab hanya karena kedekatan dan ketergantungan kita kepada Tuhan itu pula lah akan menyelamatkan kita dari berbagai macam ancaman dan kehancuran. Bahwa iman kepada Tuhan sesungguhnya akan memberikan kita kepekaan untuk menilai di dalam semangat zaman yang terus berkembang ini pilihan-pilihan yang sesuai dengan keimanan kita. Kita harus menentukan pilihan sebagai orang-orang beriman tanpa mengabaikan nilai-nilai etik moral dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Sebab di tengah perkembangan zaman dewasa ini, kita diperhadapkan dengan berbagai macam tawaran dunia ini yang menggiurkan. Bahkan cara-cara penyelesaian masalah yang cepat dan mudah. Tetapi sesungguhnya terkadang bertentangan dengan nilai keimanan kita sebagai pengikut Kristus. Dan karena itu saudara-saudara yang kita kasih di dalam Kristus, bacaan firman Tuhan kita pagi ini menceritakan tentang bagaimana seorang Daniel itu tetap mempertahankan keimanannya kepada Tuhan meskipun dia diperhadapkan dengan kondisi yang sungguh membahayakan dirinya secara pribadi. Cerita Daniel adalah cerita yang tidak asing bagi kita semua, dan karena itu kita sudah mengulangnya. Sebab cerita ini hidup di dalam perjalanan keimanan kita sejak kita masih kecil, ketika kita ada di sekolah minggu dan lagunya sering kita nyanyikan. Dan waktu kecil kita sering sekali terbuai, bahkan merasa sangat luar biasa ketika menyanyikan lagu Daniel ini. Sebab bayangan kita singa yang buas itu tidak mampu menerkam Daniel. Apa sesungguhnya pemaknaan terhadap realitas hidup keimanan Daniel di dalam hidup kita sampai hari ini sebagai orang-orang percaya? Dari bacaan Daniel 6 ayat 1 sampai 29, ada 3 hal penting yang dapat kita bagikan kepada persekutuan sekalian di pagi hari ini sebagai bagian kekuatan iman, sebagai bagian untuk menolong kita menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan berbagai macam tantangan yang terus kita hadapi dari hari lepas hari. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita Daniel bilang bahwa dalam keimanan kita beriman kepada Allah, tetapi kita juga tetap ada di dalam sikap kekritisan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara yang kita kasih di dalam Kristus, perikop ini dimulai dengan cerita Daniel, seorang buangan yang diangkat oleh Darius menjadi salah seorang pejabat tinggi pada waktu itu. Di antara banyak orang yang pada waktu itu juga ada dan melayani raja, Daniel menjadi salah seorang yang disenangi oleh Raja Darius. Sebab dalam perilaku hidupnya sebagai seorang
dan berusaha dalam keimanannya kepada-Nya. Saudara-saudara yang kita kasih di dalam Kristus, dari apa yang disampaikan oleh Daniel itu lewat cara hidupnya, sesungguhnya mau bilang juga kepada kita sebagai orang-orang percaya yang ada sampai di hari ini, bahwa di dalam kehidupan kita ketika kita hidup sebagai para pemimpin, baik pemimpin di tengah keluarga, baik pemimpin di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah tanggung jawab kita kapan dan di mana saja. Hendaklah kita menjadi pemimpin yang melakukan kepemimpinan itu di dalam rasa takut akan Tuhan. Sebab kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita kasih di dalam Yesus Kristus, terkadang dalam hidup ini ketika kita ada di dalam posisi yang tinggi, ada dan bertindak sebagai pemimpin, ada juga orang-orang Kristen yang melakukan kepemimpinannya bukan berdasarkan apa yang baik menurut apa yang Tuhan kehendaki di dalam kerajaan-Nya, tetapi apa yang baik menurut diri mereka. Apa yang baik dan mendapatkan untung bagi diri pribadi. Orang terkadang lebih memikirkan kepentingan dirinya daripada ketaatannya kepada Allah. Maka jadilah terkadang dalam realitas kenyataan hidup kita saat ini, bahwa ada orang-orang Kristen yang ada di dalam puncak-puncak kepemimpinan, tapi sesungguhnya akhirnya jatuh ke dalam dosa dan kecurangan. Ketika menjadi pemimpin, menyalahgunakan kepentingan itu, bisa saja untuk keluarga saya. Menjadi pemimpin untuk keluarga, apa-apa yang dipentingkan adalah apa yang saya dapatkan dari ini untuk keluarga saya. Berapa banyak yang akan saya ambil dari kepemimpinan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita kasih di dalam Kristus, kecenderungan menyalahgunakan posisi sebagai orang-orang yang punya tugas pemimpin adalah mesti kita pahami bersama sebagai bagian untuk jangan sekali-kali kita melakukannya. Sebab yang kita lakukan sesungguhnya apa yang firman Tuhan bilang, bahwa hendaklah apa yang kau lakukan, perlakukan itu sebagaimana engkau memperlakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab, ketika kita melakukannya dengan merasa bahwa itu adalah panggilan keimanan kita, maka sesungguhnya tanggung jawab itu akan kita lakukan dengan baik. Tetapi kalau kita hanya mementingkan kepentingan diri kita sebagai manusia, otomatis kita akan jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang akan terus berulang dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai pemimpin di dalam hidup ini, kita mengawali kepemimpinan itu dari tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita. Sebelum kita ada dan hidup dengan orang lain. Apakah di dalam tanggung jawab kepemimpinan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita, sebagai suami, sebagai istri yang adalah kepala dari rumah tangga itu, kita telah melakukan tanggung jawab kita sebagai suami, istri, dan sebagai orang tua dengan rasa takut akan Tuhan Allah. Sebab sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar dari kepemimpinan Daniel, ketika memimpin dengan rasa takut akan Tuhan, maka hidup akan selalu dan senantiasa baik. Ketika Daniel ada di dalam ketaatannya kepada
Dan karena itu saudara-saudara yang kita kasihi di dalam Kristus, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita, jadilah pemimpin yang tetap beriman dan juga tetap kritis. Walaupun banyak hal akan mencari godaan kita di sekeliling kita dalam tanggung jawab itu, tetapi tetaplah menjadi orang yang tetap setia di dalam keputusan kita berjalan bersama dengan. Jangan pernah berpaling ke tempat lain. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, yang mau dibilang dari perkop kita pagi hari ini adalah dalam setiap persoalan hidup kita, tantangan kehidupan kita, tetaplah percaya kepada kuasa dan Tuhan. Daniel selamat waktu dia dibuang ke gua Singa atas seluruh tuduhan yang diperhadapkan padanya. Ketika putusan itu dibacakan bahwa ada larangan untuk orang menyembah kepada Tuhan selama kurun waktu tertentu, Daniel menjadi orang yang pulang ke rumahnya, masuk ke kamarnya, dan tetap berdoa sebanyak 3 kali, yang menjadi nasi pemimpin kita di ayat yang ke-11. Menghadapi kondisi kritis, Daniel tidak lari ke tempat lain, tetapi menghadapi kondisi kritis itu Daniel masuk ke kamarnya dan tetap berdoa supaya ia dimampukan untuk melakukan tanggung jawab keimanannya kepada Tuhan, supaya ia tetap dikuatkan untuk tetap ada di dalam kesetiaan keimanannya kepada Tuhan. Sebab pada waktu itu dia menentang keputusan raja, dan karena itu otomatis dia sadar sungguh bahwa ketika ia menghadap bertentangan dengan keputusan raja, ada konsekuensi yang menjadi bagian hidup Daniel. Tetapi konsekuensi ini ia bawakan di dalam doa dan pergumulan yang besar. Saudara-saudara yang kita kasihi di dalam Yesus Kristus, ini menjadi ingatan bagi kita sebagai orang-orang percaya, bahwa di dalam kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap ada di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan buru-buru melarikan diri dari Tuhan dalam doa-doa kita kepadanya. Ketika tantangan dan persoalan itu menjadi bagian hidup Bapak Ibu saudara-saudara dan diri, apakah kita akan tetap menjadi orang yang seperti Daniel? Dia akan masuk ke kamar kita dan berdoa, meminta kepada Tuhan, bergumul bersama Tuhan. Ataukah kita menghadapi persoalan dan tantangan hidup ini dengan mengambil jalan-jalan lain di dalam hidup? Kita mengambil jalan-jalan sebagai bagian pelarian kita, seakan-akan akan membawa kita keluar dari persoalan ini, tetapi tanpa kita sadari akan menjerumuskan kita kepada persoalan-persoalan baru. Saudara-saudara yang kita kasihi di dalam Yesus Kristus, ini adalah bagian keimanan yang mesti kita maknai sungguh sebagai orang-orang percaya, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dalam kesetiaannya itu Daniel melihat bahwa Allah memberikan pertolongan pada waktu, dan pertolongan Tuhan pada kita pun akan selalu tepat pada waktu.
Saudara-saudara yang kita kasih di dalam Kristus, hal yang ketiga mau yang dibilang dari bagian berikut kita hari ini adalah upah dari kesetiaan dan ketaatan. Cerita ini ditutup dengan dihukumnya musuh-musuh Daniel yang tadinya mencebakkannya. Dan di ayat yang paling terakhir dikatakan bahwa demikianlah Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada masa pemerintahan Darius dan masa pemerintahan Kores orang Persia. Upah dari kesetiaan, ketaatan Daniel kepada Allah, maka ia mendapatkan kebaikan jauh lebih daripada sebelumnya ia dapat. Kesetiaannya kepada Allah membawanya kepada puncak keberhasilan yang lebih dari sesungguhnya apa yang dapat ia bayangkan. Bahagian ini juga mau mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa kebaikan akan selalu berbuahkan dengan sukacita. Tetapi perlu kita sadari bahwa sebagai orang-orang percaya, jangan pernah lelah dan jangan pernah berhenti untuk berbuat. Sebab dalam kebaikan dan ketaatan kita melakukan apa yang berkenan kepada Allah, Allah akan melihat segala umur kehidupan kita dan memberkati hidup keluarga dan masa depan anak cucu kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.